印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 146-150. Di sebuah ruangan, perahu feri, ada tepat 10 orang, tidak lebih dan tidak kurang, dan 10 orang sedang duduk perlahan. Hudu duduk bersila, di tengah, dan di sekelilingnya, Xiao Yan, Yueru, dan 9 putra kesayangan lainnya yang dibawa ke Suan Santian bersama-sama, semuanya duduk bersila di sekitar Hudu. Xiao Yan dan Yueru duduk dan saling memandang segera, tampaknya tidak tahu apa yang akan dikatakan Hudu kepada mereka kali ini. Di sekitar Xiao Yan dan Yueru, orang-orang lainnya juga bingung, dan segera menatap Hudu dengan mata tertuju pada mereka. Menurut kecepatan feri kami saat ini, dalam sebulan, kami akan dapat mencapai Suan Tian-san. Jadi beberapa hal harus diberitahukan kepada Anda sebelumnya, agar tidak membodohi diri sendiri. Apakah kalian tahu tentang Suan Sansan? Hudu akan memperingatkan mereka setiap kali dia mengundang orang dari berbagai tempat ke Suan Sansan. Meskipun ini bukan saat yang harus dia lakukan sebagai pembawa pesan, Hudu merasa itu perlu. Mari kita bicara tentang sains dengan orang-orang yang belum pernah menginjakan kaki di Suan Santian sebelumnya. Semua orang menggelengkan kepala mereka serempak. Hudu menghela nafas, jelas dia sudah tahu hasilnya, jadi dia tidak terkejut, lalu berkata, benua Suanling adalah seperempat dari seluruh benua Doudi, meskipun benua Suanling adalah yang terbesar di benua Sifang. Titik lemah. Tapi benua Suanling juga memiliki warisan yang membanggakan. Itu Suan Santian. Petik 2. Xiao Yan juga mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Jelas, Suan Sansan kemungkinan besar adalah tempat di mana Crouching Tiger dan Hidden Dragon berada. Lagi pula, dari informasi yang dia ketahui sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi lemah jika dia bisa dekat dengan para pejuang abadi yang kuat. Wilayah di atas benua Suanling kami juga luas. Misalnya, ada banyak tempat seperti 7 kota besar Anda, yang jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Dan semua sekte dalam 3 hari Suantian akan mengirim utusan ke benua Suanling setiap tahun. Pendaftaran di berbagai tempat adalah demi darah segar, dan juga untuk tujuan menemukan bibit yang baik untuk pelatihan. Bagaimanapun, benua roh misterius kita telah selesai 5 kali berturut-turut dalam seni bela diri kuartet yang diadakan setiap 50 tahun. Hudu juga melanjutkan, apa itu Sifang Huiwu? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Yang disebut Sifang Huiwu adalah duel antara 4 benua di benua Doudi untuk menentukan peringkat. Tingkat peringkat ini menentukan sumber daya kultivasi yang cukup berharga. Uhuk, ini masih terlalu jauh dari kamu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan sekte terlebih dahulu. Hudu juga hampir menangkap kata-kata Xiao Yan, dan buru-buru berhenti. Semua orang juga mengangguk sambil berpikir. Jelas, apa yang dikatakan tuan rumah memberi mereka pemahaman baru. Oke, kalau begitu mari kita mulai bisnis. Setelah berbicara lama, Hudu juga merasa haus, jadi dia menyesap beberapa teguk teh, melirik kerumunan, dan kemudian berkata perlahan, aku harus memberitahumu, meskipun kamu adalah putra surga yang disukai di 7 kota, tetapi saya adalah pembawa pesan yang membawa Anda ke Suan Tian-san, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda dapat benar-benar bergabung dengan sekte super di dalam Suan Santian. Begitu Hudu mengucapkan kata-kata ini, suasana hati semua orang yang awalnya bersemangat menjadi sunyi. Di benua Suanling, misalnya, ada ratusan ribu tempat di 7 kota besar Anda, dan setiap tempat memiliki sekelompok putra favorit surga yang tidak lemah, sehingga putra-putra favorit di tempat lain juga akan diambil oleh orang lain. Jika demikian, ada ribuan orang yang ingin bergabung dengan sekte super dalam 3 hari Suantian. Orang-orang ini seperti kamu, dan mereka adalah yang terbaik di setiap tempat di benua Suanling. Jadi untuk mengatasi situasi ini, semua sekte super di Suan Santian telah bersama-sama merumuskan aturan bagi kalian yang ingin bergabung dengan sekte tersebut. Setelah Anda tiba di Suan selama 3 hari, setiap orang akan didaftarkan dengan serangkaian kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, dan kemudian mereka akan dibagi menjadi 5 tingkat sesuai dengan kualitas komprehensif dari barang-barang ini. Hudu setelah berbicara, dia berhenti sejenak, jelas memberi setiap orang kesempatan untuk bereaksi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Jelas, harus ada alasan untuk ini dibagi menjadi 5 tingkatan.
Feng Yi mendengar kata-kata itu, dan kerumunan yang diam juga berkata, "Senior, apakah ada perbedaan antara 5 kelas ini?" Tentu saja ada perbedaan. Tingkat kelima adalah dari 1 sampai 5, dan tingkat kelima adalah yang tertinggi. Meskipun 5 tingkat ini tidak akan memberimu hadiah apapun, 5 tingkat ini banyak berhubungan dengan pemilihan sebelum kamu bergabung dengan sekte evaluasi. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat potensinya dan semakin banyak perhatian yang akan diterimanya dari sekte super. Karena jumlah orang yang ingin bergabung dengan sekte super setiap tahun terlalu banyak, jadi kalian akan memiliki pilihan sebelum bergabung dengan sekte super setelah mencapai Suan Santian. Di satu sisi, untuk menghilangkan beberapa orang yang tanpa pandang bulu mencoba menangkap ikan di perairan yang bermasalah, sehingga sangat mengurangi jumlah orang. Di sisi lain, untuk memilih elit yang benar-benar layak untuk dilatih. Dan kelima level ini juga berhubungan langsung dengan pemilihanmu untuk mencapai Suan Santian, jadi jangan menyembunyikannya saat kamu mencapai inspeksi Suantian. Hudu juga melihat niat Xiao Yan. Menyembunyikan kekuatannya sendiri, dia berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya. Bergabung dengan sekte super benar-benar tidak mudah. Mode pemilihan berubah setiap tahun gelombang terkadang pertarungan, terkadang sistem poin, del. Ini berbeda setiap tahun, tapi tidak peduli mode mana, tingkat eliminasi setinggi setengah. Artinya, antara Anda, setengah atau lebih banyak orang akan tersingkir. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika Anda tersingkir, maka Anda akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan sekte super, dan Anda harus kembali dengan cara yang sama. Setelah Hudu selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Semua orang sedikit mengernyit, tampaknya tidak menyangka bahwa pemilihannya akan sangat ketat. Dan setelah pemilihan, 10 besar akan mendapat hadiah ekstra kaya, dan mereka juga dapat memilih untuk bergabung dengan sekte super, jadi kamu harus bekerja keras. Hudu juga memandang beberapa orang seperti anak kecil. Kesembilan orang ini di antara mereka, hanya Xiao Yan yang membuatnya merasa sedikit berbeda. Sepertinya dia selalu merasa anak ini akan bersinar dalam proses seleksi. Lagi pula, kekuatan jiwa dari alam kaisar cukup langka. Tetapi jika Anda tidak lulus seleksi, tidak dapat dihindari bahwa beberapa sekte yang kuat akan menyukai mereka, dan Anda dapat bergabung dengan sekte mereka dengan enggan, tetapi kemungkinan ini terlalu kecil, kecuali Anda memiliki keahlian khusus atau fisik khusus. Hudu juga melihat Berserker Sun Ming dan Wang Zhong dengan penuh minat, jelas bahwa inilah yang mereka katakan. Keduanya juga tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata itu, jelas mereka tidak mengambil hati kata-kata Hudu, karena mereka juga tahu bahwa Hudu juga baik untuk mereka, tetapi keduanya juga memiliki harga diri mereka sendiri. Lagi pula, jika mereka bahkan tidak bisa lolos seleksi, lalu bagaimana dengan bergabung dengan sekte super? Hati setiap orang seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Di dalam ruangan, saat suara Hudu sebelumnya turun, suasana yang awalnya harmonis tiba-tiba menjadi lebih berat. Karena 9 dari mereka juga tahu bahwa dalam hal sumber daya budidaya, dibandingkan dengan tempat lain di 7 kota besar di wilayah perbatasan benua Xuanling, mereka hanya akan lemah dan tidak kuat. Dia terlalu kuat, bahkan jika dia sekuat Xiao Yan, wajahnya tegang dan matanya sedikit gelisah. Lagi pula, kekuatan 9 orang yang hadir saat ini juga berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3 Xiao Yan. 8 orang lainnya semuanya berasal dari tahap akhir Kaisar Dou Bintang 3 atau di puncak Kaisar Dou Bintang 3. Di antara generasi muda di 7 kota besar, mereka memang bisa dianggap sebagai yang terbaik, namun setelah 3 hari pergi ke Suantian, pesaing mereka juga menjadi yang terbaik di berbagai tempat di benua Xuanling. Daerah perbatasan kekurangan sumber daya, yang lain kesombongan lokal juga jauh lebih kuat dari mereka, sehingga penguasa kota dari 7 kota besar juga sangat mendukung pengiriman anak-anak mereka ke Suantian untuk berkultivasi guna mendapatkan peluang dan sumber daya yang lebih baik. Kesembilan dari mereka meninggalkan 7 kota besar dan pergi ke tanah suci budidaya yang diimpikan banyak orang di benua Xuanling. Orang-orang dalam keluarga memiliki harapan yang tinggi untuk mereka. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte manapun, maka mereka akan disuguhi sendiri. Ini juga merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka, dan jelas akan menjadi pukulan besar bagi harga diri mereka. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah penerus berikutnya di 7 kota besar. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte tersebut, prestise mereka dalam keluarga akan sangat berkurang,
yang akan menyebabkan hambatan tertentu dalam mewarisi bisnis ayah di masa depan. Hudu melirik 9 orang, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghibur mereka, karena ada banyak orang di benua Xuanling, belum lagi pemilihan murid Sekte Super dalam 3 hari Xuantian juga sangat ketat, tidak semua orang bisa berhasil pada akhirnya. Bergabunglah, jadi tentu saja ada orang yang bahagia dan ada yang menangis di antaranya. Oleh karena itu, Hudu tidak menawarkan terlalu banyak kenyamanan. Hal semacam ini harus disadari oleh yang bersangkutan. Semua orang terdiam beberapa saat, dan kemudian mata mereka bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan lagi. Jelas, bahkan kata-kata Hudu tidak mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus berjalan dengan caranya sendiri di masa depan. Mereka dibanggakan dari 7 kota, tetapi mereka tidak serta-merta takut dibanggakan dari tempat lain. Melihat ini, Hudu juga mengangguk puas. Jika beberapa dari mereka bahkan tidak dapat menerima pukulan kecil ini, mereka harus kembali secepat mungkin, jangan sampai mereka hanya akan dipermalukan jika mereka pergi ke Xuan Santian. Oke, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, turun dan istirahatlah. Kamu ingat untuk menyesuaikan kondisi puncakmu bulan ini. Hudu juga berkata, sehat. Semua orang juga berkata, perahu feri, itu melaju dengan mantap dan cepat dari lorong ruang angkasa hitam. Tidak lama setelah kata-kata Hudu selesai. Di lantai 2 kapal, ada beberapa sosok duduk mengelilingi meja anggur. Itu adalah Xiao Yan, Yueru, Feng Yihe Wang Zong, Liu Yin, Sun Ming, dan 7 orang yang mempesona. Adapun Mueller dan mayat hidup, 7 orang yang hadir tidak terlalu suka melihat mereka, belum lagi hubungan antara mereka berdua dan Xiao Yan menemui jalan buntu, jadi tentu saja tidak mungkin untuk memanggil mereka. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Awalnya, Xiao Yan hanya memanggil Wang Zong dan Sun Ming. Lagi pula, dia terlalu terkesan dengan keduanya. Salah satunya adalah si idiot pedang Wang Zong, yang memahami arti pedang dan terutama mengolah arti pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk yang mengolah daging. Liu Yin jelas sangat ingin tahu tentang roh api di tubuh Xiao Yan, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jadi dia mengikuti, tetapi roh api itu tertidur lelap, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Adapun Feng Yi dan Yao Mei, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Begitu mereka melihat gerakan Liu Yin, mereka buru-buru mengikuti. Karena takut kehilangan sesuatu, jadi ada adegan di mana ketujuh orang itu berkumpul. Awalnya, Xiao Yan juga berpikir bahwa sebelum Xuan Santian tiba dan semua orang tidak berpisah untuk berkumpul, pertama, itu untuk banyak teman. Xuan Tian tahu sangat sedikit. Melihat bagaimana Wang Zong dan yang lainnya ragu-ragu untuk berbicara sekarang, jelas dia tahu sesuatu. Wang Zong dan yang lainnya juga memahami niat Xiao Yan, dan mereka tiba seperti yang dijanjikan. Lagi pula, Xiao Yan di depannya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya saja cahaya itu bisa mendapatkan kekayaan besar di reruntuhan, yang bisa menunjukkan bahwa kekuatannya mengerikan, dan ada hal terpenting lainnya, alasan. Xiao Yan sekarang menjadi apoteker kaisar peringkat pertama. Bahkan kekuatan Dou di bintang 3 mereka bersedia berteman dengan identitas seperti itu. Ketujuh orang itu duduk mengelilingi meja anggur. Jelas, mereka juga tahu bahwa tidak peduli reputasi dan gelar apa yang mereka miliki di 7 kota di masa lalu, mereka semua mengerti bahwa ketika mereka tiba di Xuan selama 3 hari, mereka semua akan menghilang. Jalan kultivasi dan jalan di masa depan harus diambil sendiri, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan naik ke atas lagi atau kembali ke yang biasa. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertuju pergi sejauh itu, dan mereka segera berkumpul bersama. Salah satunya untuk mengatasi kebosanan di jalan, dan satunya lagi untuk mencari teman. Lagi pula, saat Anda pergi keluar, ada banyak teman dan banyak cara untuk pergi. Di masa depan, juga baik saling membantu. Keempat gadis itu terkekeh dan mendiskusikan beberapa topik eksklusif untuk para gadis, rupanya karena usia mereka saat ini, mereka juga cukup rindu kampung halaman. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit tersenyum, lalu mengambil gelas anggur dan tersenyum pada Wang Zong yang berada di sampingnya. Aku sudah lama mendengar bahwa niat pedang saudara Wang sangat murni, dan ketika dia melihatnya di reruntuhan hari itu sangat tirani. Di reruntuhan pegunungan Warcraft, Xiao Yan juga mengingat dengan jelas pedang raksasa yang digunakan oleh Wang Zong. Dia sendirian melawan penjaga puncak bintang 3 Dodi. Xiao Yan sangat terkejut,
dan tanda di dahi Wang Zong dihilangkan. Kekuatan juga mampu meledakkan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Kakak Xiao memberikan hadiahnya. Setelah Wang Zong selesai berbicara, dia juga bersulang. Jelas, Wang Zong ini juga terobsesi dengan SWOT Inten, dan dia cukup mati rasa dalam urusan pribadi. Xiao Yan juga tersenyum penuh pengertian dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa meskipun Wang Zong ini pendiam, jika dia benar-benar bertarung sepertinya tidak ada yang berani meremehkannya. Wang Zong mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan kain hitam melilit dahinya, dan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya. Aku bisa merasakan bahwa kamu adalah lawan yang langka, jadi aku harap aku akan memiliki kesempatan di masa depan, biarkan aku mencoba pedangku dengan baik. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan riang, aku akan menemanimu kapan saja. Lalu Zai mengangkat gelasnya gelombang dan mengobrol sebentar dengan Sun Ming. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memandangi beberapa orang dengan senyuman di wajahnya. Padahal, dia tahu bahwa semua orang sudah mendengar dari utusan Hudu tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan, sehingga mereka semua merasakan sedikit tekanan. Xiao Yan mengangkat gelas anggurnya, memandang semua orang, terdiam sesaat, tersenyum dan berkata, semuanya, kita juga teman yang telah berjuang berdampingan, meskipun 7 kota besar kita hanya tempat kecil dibandingkan dengan Xuantiantian, tapi titik awal tidak dapat menentukan titik akhir seseorang, jadi ketika kita berdiri di puncak generasi muda di benua Xuanling ini suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa menakjubkan 7 kota kecil kita. Semuanya, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di puncak Naksuan 3 hari. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga keinginan kuat untuk berperang di matanya. Jelas, kata-kata Hudu membangkitkan gairah di hatinya. Yueru juga memandang Xiao Yan dengan bingung, jelas Xiao Yan memancarkan pesona yang berbeda saat ini. Feng Yi juga tertarik dengan kata-kata Xiao Yan, dan memandang yang terakhir dengan penuh minat. Adapun Yao Mei dan Liu Yin, mereka juga melihat beberapa orang di arena bersama. Wang Zong dan Sun Ming juga mendengar kata-kata Xiao Yan, dan segera merasakan darah di tubuh mereka sedikit mendidih, lalu mengangkat gelas anggur mereka dan bertabrakan dengan keras. Haha. Jadi mari kita bandingkan dan lihat berapa banyak dari kita yang bisa terkenal selama 3 hari setelah beberapa tahun. Di lantai atas, kapal feri, mata Hudu tertuju ke lantai 2 kapal di bawah. Jelas, barang-barang mereka juga ditemukan, tetapi Hudu tidak terlalu menghentikan mereka. Ini bisa dianggap sebagai cara bagi kaum muda untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Segera, dia menyuntikkan jejak dendam ke dalam perahu feri, dan kemudian terus menutup matanya. Di sebuah ruangan tidak jauh dari sana, Mueller juga memperhatikan gerakan beberapa orang, lalu matanya dingin, dan sudut mulutnya mengangkat sentuhan sarkasme dan penghinaan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Benar-benar sekelompok idiot yang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Anda tiba di Xuan Sansan, Anda akan tahu betapa konyolnya kesepakatan Anda hari ini setelah Anda bertemu dengan pahlawan langit yang sebenarnya. Petik 2. Xiao Yan, jangan khawatir, jika kamu membunuh Wu Cheng, orang-orang dari kekuatan itu pasti tidak akan melepaskanmu, dan kamu akan merasa lebih baik ketika waktunya tiba. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih. Jika kamu tidak membunuh Wu Cheng, mereka tidak akan meningkatkan pelatihanku. Mayat yang masih hidup juga memperhatikan pergerakan beberapa orang, tetapi juga mengabaikan mereka dan terus menutup mata, dan istirahat. Setelah 3 putaran minum, semua orang sama sekali tidak mabuk. Aku ingin tahu apakah semua orang punya informasi tentang Xuan Santian. Xiao Yan juga merasa perlu untuk bertanya. Hei, kamu sudah bertanya pada orang yang tepat. Wang Zong juga tertawa. Sebelum saya pergi, Tuan saya memberitahu saya tentang beberapa sekte super dalam 3 hari Xuan. Xuantiantian adalah tanah dengan konsentrasi ki pertempuran yang sangat tinggi, dengan radius 10.000 mil. Di tanah ini, ada 9 sekte super di sisi baiknya. Tentu saja, ada kurang lebih sekte yang tidak di atas peringkat. Beberapa sekte tersembunyi juga dikecualikan. Oh, bagaimana dengan 9 sekte super? Xiao Yan juga memandang Wang Zong dengan penuh minat, dan ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke Wang Zong. Meskipun Xiao Yan sebelumnya pernah mendengar King Yuan mengatakan bahwa kekuatan di benua Xuanling pada dasarnya dapat dibagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah,
dan 4 sekte, tetapi Wang Zong jelas tidak menjelaskannya dengan hati-hati, jadi dia mendengarkan kata-kata Wang Zong, penuh perhatian. Seperti yang kita semua tahu, benua Xuanling kita terbagi menjadi 2 ras utama, manusia dan monster. Pasukan manusia kita secara kasar dibagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya yang sedikit orang tahu tentang. Di benua Xuanling, pusat kekuatan dan sekte yang sebenarnya berkumpul di tanah subur Xuan Santian, dan keluarga kerajaan Xuanling tidak termasuk. Lagi pula, mereka adalah perwakilan dari benua Xuanling kita. Sekte super sebenarnya di dalam Xuan Santian dibagi menjadi 9 sekte super. Mereka adalah Burning Incense Pavilion, Wanhua Pavilion, Ancient Desolate Palace, Purgatory Hall, Solomon, Puppet Palace, Pill Valley, Heartless Palace, Wanjianmen 9 sekte super. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang distribusi pasukan Xuantian. Bukankah pembagian kekuatan di benua Xuanling adalah 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte? Mengapa beberapa kekuatan tidak termasuk dalam sekte super? Xiao Yan juga orang luar, dan dia tidak tahu banyak tentang benua Xuanling dan Xuantian Santian. Kamu juga harus tahu Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua. Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang. Hanya menerima orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun. Tampaknya yang adalah makmur dan yin menurun. Tidak terlalu keras, tetapi juga menentang Paviliun Fenxiang. Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa pemilik Paviliun Wanhua dan pemilik Paviliun Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Menciptakan salah satu dari 2 kekuatan paling kuat di benua Xuanling. Dan 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah dan 4 sekte, kecuali 1 negara, yaitu kekuatan keluarga kerajaan Xuanling, semua kekuatan kuat juga ditempatkan di Xuantian, dan mereka tidak termasuk dalam 9 sekte super, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bersama dunia. Tidak ada perselisihan, tetapi setelah kita pergi ke Xuantian untuk seleksi, kita dapat bergabung dengan sekte manapun. Hanya saja 9 sekte super ini terkenal di Xuantian Santian. Feng Yi menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Jadi begitu. Xiao Yan merasa lega. Bagaimanapun, dia hanya berpikir bahwa 3 lembah-lembah pil, lembah mimpi buruk dan lembah astrologi, serta 4 sekte dengan warisan, sekte racun, sekte dewa pedang, sekte Ming, dan Sulaiman tidak ada di Xuan Yuan, dalam waktu 3 hari. Sekarang saya mendengar Feng Yi menjelaskan, ternyata sekte-sekte ini agak rendah hati, jadi mereka tidak peduli dengan peringkatnya. Apa yang dikatakan Feng Guliang sangat benar. Wang Zong juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit terharu. Baginya, di antara 9 sekte super, selain Paviliun Fenxiang, Paviliun Solomon dan Wanhua, sekte lainnya adalah yang pertama mendengar tentang mereka. Jadi sepertinya agak bingung. Feng Yi telah memperkenalkan Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua, jadi Wang Zong juga melanjutkan. The Ancient Desolate Hall adalah salah satu sekte super teratas di Xuantian Santian. Cukup ketat dalam menerima murid. Meskipun pembangkit tenaga listrik di aula tidak pandai menggunakan Douqi, mereka semua dikenal karena tirani fisik mereka. Itu juga membutuhkan kekuatan tirani, dan dikabarkan bahwa penguasa istana akan mundur dengan kekuatan penuh dari tubuh fisik melawan dewa-dewa pertempuran yang kuat. Ada legenda di kuil kuno yang sunyi bahwa ada keterampilan bertarung misterius yang disebut 8 Dunjia. Keterampilan bertarung ini harus digunakan bersamaan dengan latihan khusus dan daging tirani di kuil. Mendorong keterampilan bertarung ini dapat langsung meledak kekuatan mengejutkan. Berserker Sun Ming juga menyeringai. Jelas, kali ini dia pergi ke Xuantian Santian untuk pergi ke istana kuno yang sunyi ini. Jika dia bisa mendapatkan skill bertarung ini, masa depannya bisa dikatakan tidak terbatas. 8 Dunjia. Ini benar-benar keterampilan bertarung fisik pertama yang pernah saya lihat, tetapi jika 8 pintu terbuka penuh, itu akan menghabiskan terlalu banyak vitalitas, dan kerugian yang ceroboh juga akan hilang, tetapi saya harus mengatakan bahwa keterampilan bertarung ini benar-benar kuat. Xiao Yan juga mendengar suara tuannya Raja Naga Emas di benaknya gelombang. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan ini, karena keberadaan Hudu, tuannya sendiri Raja Naga Emas lebih jarang muncul. Lagi pula, jika ditemukan, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan bersekongkol, jadi lebih baik berhati-hati. Namun,
Itu cukup membuat tuannya Jin Longwang, yang selalu menjadi ahli seni, memuji, 8 Dunjia, ini, yang cukup untuk menunjukkan tirani. Jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin berlatih. Xiao Yan mendengar bahwa Wang Zong selesai berbicara, tetapi juga perlahan berbisik, lagi pula, tubuh fisik tidak bisa dihancurkan, dan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu. Potong, jangan dipikirkan. Meskipun teknik bertarung ini sangat kuat, itu tidak cocok untukmu. Kamu harus tahu bahwa teknik bertarung ini dapat melahap kekuatan hidup dengan imbalan kekuatan yang kuat. Begitu 8 gerbang dibuka, meskipun kekuatan yang cukup untuk mengubah gelombang pertempuran dapat meledak dalam sekejap, itu tidak jauh dari kematian, jadi jangan main-main dengan hal semacam ini, nak. Raja Naga Emas juga menemukan bahwa Hudu mengendalikan Feri, dan kemudian juga jangan khawatir, Anda dapat menyebarkan beberapa hal ke Xiao Yan, jika tidak, dengan situasi Xiao Yan saat ini, jika dikabarkan bahwa Xiao Yan ini adalah muridnya, itu tidak akan memalukan. Murid Tuoshe juga harus dianggap sebagai muridnya sendiri. Raja Naga Emas berpikir demikian. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya Raja Jinlong saat ini, jadi dia tetap diam dan terus mendengarkan Wang Zong. Purgatory Hall, ini adalah yang paling unik dari 9 sekte utama, karena sekte ini tidak menggunakan semangat kultivasi normal, tetapi berjalan di ujung pisau sepanjang tahun, menghususkan diri dalam berburu setan, dapat dikatakan bahwa itu sedang berjalan. Sekte di ujung hidup dan mati. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, itulah yang membuat Purgatory Hall memiliki reputasi termasyur, sekte yang berspesialisasi dalam membasmi ras jahat dari luar alam telah mendapatkan persetujuan dan rasa hormat dari banyak orang, jadi Purgatory Hall ini juga ditempati oleh sebagian besar 3 Hari Suantian. Dihormati oleh orang-orang. Ada desas-desus bahwa ada banyak teknik dan keterampilan luar biasa di Aula Api Penyucian. Dengan penyembunyian, pembunuhan, pengintaian, dan banyak cara lain yang telah mereka latih, mereka dapat membunuh iblis tanpa terlihat, tetapi apakah itu benar atau tidak diketahui. Zong juga berkata dengan hormat, bagaimanapun juga, kerugian yang dibawa oleh klan jahat ekstrateritorial ini ke dunia sudah jelas bagi semua orang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga diam-diam kagum. Lagi pula, sekte yang ada secara eksklusif untuk berburu dan membunuh ras jahat asing sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Apa yang anak ini katakan tidak salah. Purgatory Hall ini benar-benar ada untuk berburu dan membunuh ras jahat asing, jadi jika berurusan dengan ras jahat asing, sekte ini unik bahkan di benua Dodi. Jika ada kesempatan di masa depan, sebaiknya aku menghubunginya, untuk mempelajari beberapa metode berburu dan membunuh ras jahat asing. Raja Naga Emas juga berkata. Xiao Yan juga menanggapi di dalam hatinya. Salomo, sekte ini dulunya adalah sekte yang tidak memperhatikan 3 Hari Suan, tetapi saya tidak tahu mengapa, sejak Solomon mengubah pengontrolnya, dalam 100 tahun terakhir, Solomon, yang selalu dikenal karena rendah hati, juga mulai mengangkat profil tinggi, sehingga membuat satu gerakan dalam satu gerakan. Bergegas ke 9 sekte super. Tapi ini masalahnya. Berita sekte ini terlalu jarang. Orang biasa hanya tahu nama sekte ini, dan yang lain tidak mengetahuinya. Wang Zong juga merenung. Sejauh yang saya tahu, Sulaiman tampaknya mengumpulkan orang-orang aneh dari seluruh dunia, dan tidak ada batasan untuk bergabung dengan sekte ini. Itu adalah yang memiliki ambang terendah dan jumlah orang terbanyak di antara 9 sekte super, jadi meskipun bakatmu rata-rata, kamu bisa bergabung, hanya saja. Yao Mei juga sedikit membuka bibirnya. Hanya apa? Wang Zong juga bertanya. Hanya saja reputasi sekte ini tidak terlalu bagus. Yao Mei juga berkata dengan nada bersenandung. Bagaimana kamu mengatakan ini? Wang Zong juga bingung. Mendengar ini, beberapa orang juga mengalihkan perhatian mereka ke iblis itu. Aku baru saja mendengar bahwa sekte ini sering melakukan hal-hal yang kejam. Dan Salomo ini memiliki reputasi terburuk dalam 3 Hari Suan. Yao Mei juga menjelaskan, itu cukup untuk membuat monster yang selalu mempesona itu mengucapkan kata-kata kejam dengan sungguh-sungguh, dan itu cukup untuk melihat reputasi buruk Salomo. Yah, itu benar. Meskipun sekte ini relatif rendah, memang benar reputasinya buruk. Wang Zong juga merespons. Salomo, itu benar-benar sekte yang menjijikkan. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba meningkat sedikit, membuat jiwa Xiao Yan bergetar.
Jelas ada beberapa kebencian dan emosi lain dalam suara tuannya, Raja Naga Emas, yang jelas tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Kamu akan tahu tentang kelebihannya nanti, tapi kamu harus menjauh dari Solomon ini. Suara Raja Naga Emas juga bergema di benak Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tampak berpikir. Dari hantu besar yang dia temui sebelumnya, hingga orang-orang dari Wu Cheng, tanda misterius pada Wu Huan dan orang-orang dari perlombaan jiwa, jelas ada beberapa hubungan. Rumah boneka, sekte ini juga cukup istimewa, karena pertarungan mereka metode berbeda dari yang umum. Orang biasa juga menggunakan semangat juang sebagai nada utama, tetapi rumah boneka, seperti namanya, adalah untuk mengendalikan boneka untuk bertarung. Meskipun kekuatan manipulator itu sendiri mungkin biasa-biasa saja, sekte seni wayang dapat dipelajari sangat banyak, dan melalui beberapa teknik khusus metode tersebut menciptakan boneka yang kuat, dan mengendalikan boneka tersebut untuk melakukan serangkaian tindakan seperti menyerang dan bertahan, dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Dan dikatakan bahwa boneka yang dibuat oleh rumah boneka cukup tirani, dan pada dasarnya dapat menyerang, bertahan, dan bahkan menghancurkan diri sendiri seperti manusia. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka yang semakin kuat terlalu berharga, dan itu bukan pilihan terakhir. Mereka enggan meledakkan diri, lagi pula boneka bisa dianggap sebagai kehidupan kedua mereka. Wang Zong melanjutkan, Hei, orang-orang di rumah boneka ini cukup pandai memanipulasi boneka. Aku cukup beruntung bertemu dengan seorang pria dari rumah boneka dan melawannya sebelumnya. Sun Ming juga menyeringai. Apa hasilnya? Liu Yin juga bertanya sambil membelai. Bahu Xiao Han. Ini seri. Sun Ming juga berkata. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan sejumlah besar informasi. Pertama-tama, belum lagi mengapa Sun Ming bertemu dengan orang-orang di rumah boneka itu. Dangdang mampu bertarung dengan orang-orang di rumah boneka, yang cukup menunjukkan kekuatan Sun Ming. Pil Valley, ini adalah sekte yang sangat kuat. Meskipun tidak sekuat sekte lain, jumlah alkemis di sekte ini sangat besar, dan jumlah apoteker tingkat tinggi juga cukup besar. Dalam hal kekuatan, Pil Valley ini mungkin bukan peringkat di antara 9 sekte super dalam 3 hari Suantian, tapi jangan lupa bahwa alkemis dikenal sebagai sarang lebah yang paling menyebalkan. Jika kamu bertarung dengan apoteker, jangan bunuh dia, maka kamu akan menunggu balas dendammu. Lagi pula, seorang alkemis tingkat tinggi sangat menarik. Baca www.ukansu.com, kata Wang Zong kepada Xiao Yan. Menempatkan di mata iri, lagi pula, tidak ada orang di benua ini yang tidak ingin menjadi seorang apoteker, tetapi ambang batas untuk memurnikan apoteker terlalu tinggi, sehingga banyak orang yang terlewatkan. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit tersenyum dan tidak banyak bicara. Istana Tanpa Hati, dikatakan bahwa sekte ini adalah sekte dengan jumlah terkecil di Suan Santian, karena jumlah murid di sekte ini, selain para tetua itu, seharusnya hanya sedikit. Istana Tanpa Hati, hanya menerima wanita, dan kamu harus memutuskan kasih sayangmu sebelum dapat memasuki sekte ini. Begitu kamu memasuki sekte, kamu tidak akan melihat ke belakang dalam kehidupan ini. Ada desas-desus bahwa moto istana-istana kejam adalah, bunuh semua orang yang tidak berperasaan di dunia. Wang Zong juga berkata dengan sedikit wawasan. Sangat sulit untuk melupakan perasaan seseorang. Xiao Yan juga menghela nafas, lagi pula, wanita yang bergabung dengan sekte ini juga terluka oleh perasaan mereka. Bagaimana dengan yang terakhir? Liu Yin juga bertanya. Wan Jianmen, mundurnya pendekar pedang di benua Xuanling, ada pendekar pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari sekte ini. Jianzong itu adalah sekte yang terpisah dari Wan Jianmen, dan ketua sekte Jianzong juga salah satu yang terkuat di Wan Jianmen. Pada saat yang sama, Wan Jianmen juga layak menjadi nomor 1 di antara 9 sekte super. Suan Santian akan sebesar keluarga kerajaan Xuanling. Perkenalan singkat Wang Zong mengejutkan semua orang. Mendengar ini, semua orang sedikit mengernyit. Jelas, Wan Jianmen adalah kepala dari 9 sekte super dalam 3 hari Suantian dan sedikit terkejut. Jangan kaget, Wan Jianmen ini bertindak jujur dan tidak melakukan apapun yang licik, jadi pemimpin dari 9 sekte super juga layak menyandang nama itu. Wang Zong juga mencoba yang terbaik untuk mengatakan, jelas antara Wan Jianmen dan Jianzong, Wang Zong jelas ingin bergabung dengan Wan Jianmen, lagi pula, ini adalah kekuatan seperti raksasa dalam 3 hari Suantian. Dibandingkan dengan Jianzong, itu juga jauh lebih kuat,
dan sumber daya serta pengalaman kultivasinya akan jauh lebih banyak. Informasi besar juga perlahan mengelilingi semua orang untuk sementara waktu. Jelas, mereka tidak dapat menerima begitu banyak sekte dalam waktu singkat, jadi setiap orang juga harus merencanakan sekte mereka sendiri. Karena itu masalahnya, aku berharap yang terbaik untukmu. Xiao Yan juga berkata ketika dia melihat bahwa semua orang linglung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga pergi satu demi satu dan berjalan menuju kamar mereka. Jelas, informasinya harus dicerna, dan mereka memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu. Dan dia harus bekerja keras untuk mengembalikan momen puncaknya untuk mengatasi pemilihan misterius Suan Santian. Setelah beberapa orang pergi, Xiao Yan juga bangkit untuk kembali ke kediamannya, tetapi ternyata Yue Ru belum pergi. Yue Guliang, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Xiao Yan juga berkata, jelas setelah kepercayaan Yue Yu, jika dia bisa membantu Yue Ru, Xiao Yan tidak akan menunda. Lagi pula, ketika dia berada di Qingcheng, dia menerima banyak perhatian dari Yue Yu. Petik 2. Aku mendengar sebelum aku datang ke sini bahwa Wu Cheng, keluargamu, dan Sulaiman tampaknya memiliki hubungan, jadi kamu tidak boleh bergabung dengan Sulaiman ketika kamu tiba di Suan Santian, hati-hati. Yue Ru juga berkata dengan lembut. Yah, aku mengerti. Turun dan istirahatlah. Jika kamu punya sesuatu, hubungi aku kapan saja. Aku akan tinggal di hadapanmu. Xiao Yan juga merespons. Ya, Yue Ru menjawab dengan lembut dan berjalan menuju kamarnya. Kuharap akan lebih baik saat Suan Tiantian bergabung dengan sekte ini. Lagi pula, kita, Xiao Yan menatap Yue Ru yang jauh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah membersihkan meja anggur sedikit, Xiao Yan juga kembali ke kamarnya, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar juga membatasi ruangan untuk mengisolasi orang lain dari eksplorasi. Lagi pula, saat Anda bepergian, berhati-hatilah selalu. Bersila di tempat tidur, memejamkan mata untuk mengatur nafas di tubuhnya. Awalnya, karena perpaduan kekuatan api asli di 22 sekolah menengah dan avatar jiwa di Wucheng, kekuatan jiwa yang lemah perlahan pulih menuju puncak. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan telah menahan jiwanya, jadi dia juga melayang di ruangan dengan percaya diri, menyaksikan Xiao Yan mengondisikan kekuatan jiwanya, dia ragu-ragu, tetapi tidak mengganggu Xiao Yan, dia duduk dengan tenang dan menunggu Xiao Yan conditioning selesai. Xiao Yan juga menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Di satu sisi, dia menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan sepenuh hati, dan di sisi lain, dia dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Jika kekuatan jiwa di puncaknya adalah lautan, maka kekuatan jiwa setelah cedera juga sebagian besar terkuras. Tetapi untungnya, Xiao Yan juga memiliki bahan obat untuk menyembuhkan kekuatan jiwa, sehingga kekuatan jiwa juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menulis. Tempat lain yang terpisah dari alam jiwa adalah gulungan guru formasi Dou yang diperoleh dari reruntuhan. Prasasti yang disebut Shenmo juga tergantung di pil Ni Gong Xiao Yan. Perasaan hati-hati Xiao Yan, tampaknya dunia spiritual yang awalnya berisi prasasti kelahiran, Shendong, yang awalnya seukuran ibu jari, tampaknya telah berkembang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Penemuan mencengangkan ini membuat Xiao Yan juga melakukannya. Anda harus tahu bahwa sebelum prasasti kelahiran, Shendong, memasuki tubuh, alam jiwa Xiao Yan sangat besar dan tak tertandingi, tetapi setelah prasasti kelahiran, Shendong, memasuki tubuh, alam jiwa Xiao Yan dikompresi setengahnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual masing-masing menempati setengah dari ruang. Pada awalnya, Xiao Yan khawatir jika ranah jiwanya tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, itu akan melukai kekuatan jiwa yang akhirnya dia kembangkan, tetapi sekarang Xiao Yan mengetahuinya. Kekuatan jiwa tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menjadi semakin kokoh di bawah pembagian tulisan, gerakan roh. Xiao Yan saat ini, kekuatan jiwa tidak hanya dipromosikan ke tingkat fana alam kaisar, jika itu adalah kekuatan jiwa yang baru saja dipromosikan ke tingkat fana alam kaisar awal, maka setelah pembagian alam jiwa setelah sihir gerakan, prasasti natal, kekuatan jiwa Xiao Yan dikatakan telah mencapai tahap tengah alam kaisar. Mengapa ini tidak membuat Xiao Yan bersemangat? Lagi pula, metode kultivasi kekuatan jiwa terlalu langka. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan seperti siput. Inilah kekuatan prasasti natal, gerakan spiritual, yang cukup untuk menunjukkan bahwa prasasti itu luar biasa.
Sadar akan hal ini, di jari Xiao Yan, sebuah gulungan putih yang didedikasikan untuk master formasi pertempuran juga muncul. Kemudian Xiao Yan mengaktifkan prasasti natal, gerakan ajaib, Nigongwan di tubuhnya, dan mengendalikan kekuatan mental yang dapat diabaikan untuk menuju gulungan putih. 100 cara, 200 cara, 300 cara. Ketika jumlah prasasti sebelum gulungan putih mencapai 350, itu berhenti bertambah. Pada saat ini, dahi Xiao Yan juga berlumuran keringat. Menyeka keringatnya, lalu merasakan kekuatan pada gulungan putih itu. Kekuatan ini hampir tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 2, tapi itu tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 3, apalagi Kaisar Dou Bintang 4. Meski begitu, Xiao Yan tidak merasa putus asa sama sekali. Itu menghilang tanpa menyebutkannya, dan segera harus meletakkan kekuatan spiritual dan master formasi pertempuran terlebih dahulu. Kemudian dia juga dengan hati-hati merasakan tubuhnya, dan avatar dari teknik avatar juga terbaring diam di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiao Yan, avatar yang tergeletak di alam jiwa juga muncul dari udara tipis, sedikit membuka mata yang tertutup rapat untuk melihat Xiao Yan, seolah menunggu perintah Xiao Yan. Kembalilah gelombang melihat avatar ini sangat patuh. Aku mengangguk puas. Lagi pula, avatar ini dikendalikan oleh Xiao Yan, yang benar-benar aman, dan kemudian berkata kepada avatar itu. Lalu ketika dia menutup matanya, jiwa besar itu kekuatan juga memadatkan sosok persis seperti Xiao Yan dan muncul di depan Xiao Yan. Kedua Xiao Yan saling memandang, lalu mengepalkan tinju mereka satu demi satu. Xiao Yan juga melihat avatar yang diringkas oleh kekuatan jiwa fana alam kaisar, dan menghela nafas, benar saja, kekuatan jiwa terluka, dan avatar yang dipadatkan oleh ajaran juga akan terpengaruh. Avatar yang dipadatkan oleh Xiao Yan sekarang hanyalah kekuatan tahap tengah dari bintang 3 Doudi. Avatar fisik yang diringkas oleh kekuatan jiwa lebih baik daripada avatar yang diringkas oleh teknik avatar dalam hal pemahaman dan kerja sama diam-diam, tetapi kelebihan dan kekurangan keduanya juga jelas. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Avatar fisik diringkas oleh kekuatan jiwa. Kecuali jika kekuatan jiwa melebihi kekuatan diri sendiri, sulit untuk membedakan siapa yang merupakan tubuh utama, tetapi yang paling mematikan adalah keduanya makmur. Meskipun klon yang dibudidayakan dengan teknik klon memiliki aura dan kekuatan yang sama dengan Xiao Yan, mereka tidak memiliki kendali atas keterampilan bertarung Xiao Yan yang kuat, dan hanya dapat berperan dalam merayu musuh. Xiao Yan masih ingat apa yang tuannya, Raja Naga Emas, katakan, bahwa api suci dan metode menumbuhkan kekuatan spiritual akan tersedia di Suan Santian. Segera, dia juga keluar dari kondisi kultivasi, dan kemudian melihat ke sisi tuannya, Raja Naga Emas. Yang pertama,